pre-designed? That's our question. That is what I call that is functional counterforce method. That is pre-designed. We've been studying Antichrist. Kita telah mempelajari tentang Antikristus. Sekarang, hari ini, kita akan membahas beberapa topik yang terkait tentang Antikris. Beberapa masalah yang sangat menarik bagi kita semua, terutama untuk para pendeta seperti saudara-saudara, perlu memahami semua masalah-masalah ini. Untuk umat-umat Tuhan yang ada di sini, jadi pertanyaan pertama adalah, mengapa Antikristus telah dirancang sebelumnya atau pradesain? Itulah salah satu pertanyaan yang utama. Di dalam Alkitab kita telah menemukan di banyak tempat yang menjelaskan tentang Antikristus yang telah dirancang sebelumnya oleh Tuhan kita. Itu adalah salah satu pertanyaan bagi kita, mengapa Allah kita membuat pradesain Antikristus di periode atau masa gereja. Pertanyaan lainnya adalah, mengapa dinamakan dengan Antikristus? Mengapa bukan anti-Yesus atau anti-Mesias? Tidak ada istilah-istilah terminologinya seperti anti-Mesias atau anti-Yesus. Hanya ada Antikristus. Bukan hanya itu, bentuk katanya bukanlah kata tunggal, tetapi berbentuk jamak. Antikristus berjumlah banyak. Itulah yang harus menjadi perhatian kita hari ini. Apakah saudara siap untuk itu? Bagaimana kita tahu bahwa itu sudah dirancang sebelumnya? Bagaimana kita tahu tentang Antikristus adalah pradesainnya Allah, dan kita harus menjadi atau harus menggarisbawahi dari referensi Alkitab tersebut sebagai seorang hamba Tuhan. Bagaimana kita tahu Antikristus telah dirancang sebelumnya? Maka kita selalu mengatakan, Yesus mengatakan demikian. Maka kita akan bertanya, di tahun 30 sesudah Masehi, di manakah Yesus mengatakan? Di manakah ayatnya? Maka jawaban saudara harus di dalam khotbah di Bukit Zaitun. Discourse adalah khotbah di Bukit Zaitun. Dia mengatakan seperti itu. Maka kita bertanya, berikan ayat referensinya tentang ini. Maka kita menjawabnya ada di mana? Di dalam Matius pasal 24 ayat 4 sampai 5. Dan juga di ayat 23 sampai 28. Dua referensi ini berkaitan dengan Antikristus yang akan
datang pada masa gereja, yang artinya dari periode atau masa gereja ini adalah kedatangan Yesus yang pertama hingga yang kedua. Dan inilah yang disebut dengan periode atau masa gereja. Juga kita menyebutnya dengan sebutan akhir zaman. Periode gereja atau akhir zaman. Dari kedatangan yang pertama hingga yang kedua. Dan kita menyebutnya periode gereja dan akhir zaman. Jangan lupa kedua istilah terminologi ini. Yesus mengatakan akan ada banyak antikristus yang muncul di masa atau periode gereja. Nubuatan Yesus ditegaskan kembali oleh siapa? Itu ditegaskan kembali oleh Yohanes. Ya, benar. Kapan? Di tahun 85 sesudah Masehi. Ditegaskan kembali oleh Yohanes di tahun 85. Di manakah ayat Alkitab? Yaitu di 1 Yohanes 2 ayat 18. Saudara bisa mengikuti saya. Yohanes menjelaskan seperti ini, yang dimana diurapi oleh Roh Kudus, mengatakan seperti ini, di akhir zaman banyak antikristus akan datang. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Maka pertanyaan kita selanjutnya, apa arti dengan kata anti? Apa arti dari kata anti? Ini adalah asal kata dari Yunani. Di dalam bahasa Inggris anti, di dalam bahasa Greek disebut anti. Sekarang saya berikan setidaknya ada 4 arti dari kata anti. Yang pertama, 1, yang menentang. Yang kedua, yang melawan. Yang ketiga, yang menggantikan. Yang keempat, yang memalsukan. Antikristus artinya menentang Kristus yang sejati. Kata Kristus sejati harus huruf K, yaitu huruf besar, menentang Kristus sejati. Kata Kristus palsu, huruf K-nya bukan huruf besar, hanya huruf K-nya kecil. Antikristus pakai huruf K-nya kecil. Jadi huruf kecil semua, antikristus. Tetapi Kristus yang sejati atau yang benar, K-nya menggunakan huruf besar. Yang bertentangan dengan Kristus sejati, dan sebagai pengganti Kristus sejati, dan sebagai Kristus yang palsu.
Jadi semua ini mengacu kepada kata anti. Saudara lebih baik mengajarkan hal ini. Pertanyaan sekarang, mengapa Allah kita membuat pradesain tentang antikristus? Banyak antikristus muncul. Mengapa Allah kita merancang hal ini? Itulah pertanyaan kita. Maka jawabannya adalah untuk melatih dan mengajar, yaitu untuk melatih dan mengajar umat-umat Allah. Untuk melatih dan mengajar umat-umat Allah. Dalam metode pengajarannya, metode yang seperti apa? Metode yang seperti apa? Dalam pelatihannya, metodenya yang seperti apa? Telah saya sampaikan kepada saudara sebelumnya, metodenya adalah dysfunctional, counter horse. Dysfunctional counter horse. Kebalikan dari Kristus. Kristus yang palsu. Kebalikan dari Kristus yang benar. Yaitu sebagai Kristus yang jahat, yang tidak benar, dan orang-orang akan mengetahui tentang Kristus yang benar. Tuhan mengizinkan Kristus yang jahat atau Kristus yang palsu dengan menentang Kristus yang benar dan menderita oleh karena Kristus yang jahat ini. Maka mereka atau pengikut Kristus yang benar ini mencari Kristus yang benar. Saya berikan contoh seperti udara. Di luar sana ada udara yang kotor, dan kita akan mencari udara yang baik. Jadi udara pasti ada yang kotor. Dari polusi udara, kita akan mencari udara yang bersih. Kita akan memakai masker. Kita akan naik ke area yang bersih seperti gunung, tepi sungai untuk mencari udara yang bersih. Jika tidak, kurang menghargai udara yang bersih. Saudara tidak akan menghargai udara yang bersih. Jadi untuk mengajari umat-umat Allah tentang udara murni sebagai hal yang harus dihargai dengan mengizinkan pradesain dari udara yang kotor di sekitar mereka,
sehingga mereka mencari dengan sangat cemas udara yang bersih. Itu yang saya sebut dengan dysfunctional counter horse method. Mengizinkan ada orang jahat di sekitar kita untuk bagi kita belajar betapa berharganya Kristus yang benar itu. Jadi sekarang ada banyak area untuk tujuan apa Allah menciptakan pradesain dari sistem atau metode ini untuk mengajar umat-umat Allah. Jadi saya mengambil dari beberapa isu dengan tujuan untuk mengajar apa yang dimaksud tujuan dari penciptaan. Untuk mengajar apa tujuan dari penciptaan. Itu adalah tujuan yang pertama. Kepada umat-umat Allah. Kedua, untuk mengajar betapa pentingnya tujuan dari penciptaan. Untuk mengajarkan betapa pentingnya tujuan dari penciptaan. Dan juga yang ketiga, untuk mengajar siapakah Allah Kristen itu. Yang keempat, juga untuk mengajari mereka apakah Allah Trinitas itu. Apakah Allah Trinitas itu. Dan juga yang kelima, untuk mengajari mereka siapakah Yesus. Siapakah Yesus itu? Saudara lihat, dari Allah Trinitas ini, Yesus Allah datang ke dunia ini. Jadi Yesus adalah Allah yang benar. Dia datang ke dunia ini. Jadi Yesus 100% Allah dan juga 100% manusia. Untuk mengajari mereka tentang identitas dari Yesus. Bagi Kristus yang palsu muncul, kemudian yang keenam, untuk mengajari mereka siapakah yang dimaksud dengan anak Allah. Siapakah mereka? Untuk mengajari mereka apakah identitas anak-anak Allah, dan juga untuk mengajari mereka apakah yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Jadi tolong tuliskan, kerajaan Allah adalah ini.
Ini adalah dunia atas. and above all, Ini adalah juga dunia atas. and this is this world. Ini adalah dunia ini sendiri. It's a 7,000 years. Di sini adalah 7.000 tahun Teach them the kingdom untuk of God. mengajari mereka tentang kerajaan Allah yang melibatkan dunia atas, dunia ini, dan dunia atas. Itulah kerajaan Allah. Now, next is Dan selanjutnya, yang ke-8, is this world. mengajari tentang apakah dunia ini. What is this world? Now, also Juga yang ke-9, untuk mengajari mereka God's children, right? Okay, to teach God's children. Okay, what is this world? Also, to teach them untuk mengajari mereka is dunia ini adalah purpose of sekolah creation, dari tujuan penciptaan. purpose of creation, Sekolah school, dari tujuan penciptaan, yaitu dunia ini, to teach them, untuk mengajari mereka and also itu. to teach them Dan yang ke-10, untuk mengajari mereka bahwa Yesus adalah the sang principle kepala sekolah, of the yaitu Yesus adalah sang kepala sekolah dari Jesus sekolah. is the principal of the school. Now, Selanjutnya yang ke-11, untuk mengajar mereka adalah setan adalah wakil kepala sekolah dari sekolah tujuan dari penciptaan. Tidak hanya itu juga, Satan's children, anak-anak iblis children, okay, and dan devils iblis sendiri, and demons, roh jahat, Satan children, devils, anak-anak iblis, roh jahat, bad iblis adalah guru teachers yang in buruk this school, di dalam sekolah bad ini. teachers. Jesus allowed them Yesus mengizinkan mereka seperti itu. now, and also Dan juga to teach them yang ke-13, untuk mengajari mereka God's children. anak-anak Allah God's children are adalah students pelajar in this school. di dalam sekolah ini, We are students. bahwa kita adalah pelajar di sekolah ini. Therefore, Oleh karena itu, to teach them yang ke-14, poin yang ke-14, God's children, anak-anak Allah, children, we are kita adalah aliens. bahwa kita adalah seorang pelancong. Aliens means foreign, Pelancong berarti orang asing, foreigners. orang asing yang di dunia ini. We are foreigners. Kita adalah orang Aliens, asing foreigners. di dunia We ini are temporal visitors atau pengunjung sementara in this world. di dunia ini. We are pilgrims Atau bisa disebut juga kita adalah peziarah in this world. di dunia ini. And Dan poin yang ke-15, to learn, untuk belajar to learn
to be trained dan untuk dilatih the dalam tujuan dari penciptaan. purpose of creation. Tujuan dari penciptaan. Okay, so therefore we Jadi kita adalah orang are visitors, asing, pengunjung sementara okay, dan peziarah di dalam dunia ini, to learn yaitu untuk belajar dan juga untuk dilatih dari tujuan penciptaan. after that what Setelah itu apa yang terjadi? after we dead, Setelah after our death, dari we will kematian go kita back ini, to kita akan kembali kepada our home, yaitu rumah kita, above world. yaitu dunia atas. That I would say graduation. Saya bisa mengatakannya itu disebut dengan wisuda We finished atau lulusan. Saat kita lulus dari sekolah di dunia ini, to our maka kita akan kembali ke dalam rumah asal kita. so we are Jadi kita adalah sent. utusan. We are sent by Kita God diutus oleh Tuhan for this purpose, untuk tujuan hal ini, for training untuk melatih the purpose tujuan dari penciptaan in this world. di dalam dunia ini. So in this world, Jadi dunia ini adalah the purpose sekolah creation school, tujuan dari penciptaan God's untuk anak-anak Tuhan okay, temporarily. di waktu yang sementara saja. At most, we can stay Mungkin in this world for ya sekitar paling lama 100 tahun di dunia ini. Itu yang paling lama. to our Kemudian kita kembali ke kampung halaman kita so in order to untuk mengajarkan hal ini kepada anak-anak God's Allah. God Tuhan allowed mengizinkan Kristus palsu, anti-Christ antikristus, to learn untuk belajar more precisely, yang lebih tepat, yang lebih akurat, who true Christ. siapakah Kristus yang benar. So God adopted Jadi Tuhan mengadopsi pengajaran ini, what I call here di mana saya sebut ini dengan dysfunctional horse method. God's children. The purpose of creation, because Karena Yesus yang datang ke dunia ini untuk mengajar the purpose of creation. tujuan penciptaan kepada umatnya. Therefore, Oleh karena itu, appreciate kita sangat menghargai Yesus because the 100% karena God 100% Allah this world datang ke dunia ini with 100% dengan menjadi 100% manusia, sangat berkorban shows that untuk mengajari kita tujuan dari penciptaan. so here Kenapa antikristus pre-design. dirancang sebelumnya? Can you answer? Bisakah saudara menjawab pertanyaan itu? You better be ready Sebaiknya saudara bersiap-siap untuk ajaran ini. Amin. that Karena itu adalah salah satu pertanyaan utama in your people. di benak umat saudara. So you as a Sehingga saudara sebagai pendeta to bisa answer menjawab dengan jelas, okay, very clear sangat jelas on this issue. tentang masalah ini. Are you ready for that? Apakah saudara siap untuk itu? Thank you. Terima kasih. I will continue. Saya akan melanjutkan pelajaran berikutnya. May God Semoga Tuhan berkati saudara. Amin.